Pertama, bilakah kiamat terjadi? Betul, kiamat akan terjadi. Ya, Allah Azza wa Jalla menyatakan tentang hari kiamat ini di dalam beberapa ayat. Salah satunya surat Al-A'raf ayat 187. Allah Azza wa Jalla menyatakan, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Yas'alunaka 'anis sa'ah." Mereka bertanya kepada engkau Muhammad, kepadamu Muhammad, kapan kiamat terjadi? Bilakah kiamat terjadi? Ya. Ayyana mursaha, kapankah ia akan terjadi? Qul, katakan olehmu Muhammad, inna ma'ilmuha inda rabbi, sesungguhnya pengetahuan tentang kapan kiamat terjadi hanya ada di sisi Allah Azza wa Jalla. Jangankan kita, Rasulullah SAW saja tidak mengetahui kapan kiamat terjadi. Ketika malaikat Jibril datang kepada beliau dan bertanya tentang iman, Islam, ihsan, lalu Jibril bertanya kepada Rasulullah, mata taqumus sa'ah. Rasulullah tersenyum. Rasulullah SAW menjawab, mal mas'ulu bi'alami minas sa'il, yang ditanya tidak lebih tahu dari yang bertanya. Kita sama-sama nggak tahu Rasulullah begitu. Ya, kalau jawaban kita seperti itu barangkali. Ya, maka malaikat Jibril bertanya, akhbirni an asyratiha, berikanlah kepadaku tanda-tanda kejadiannya. Maka Rasulullah menceritakan tanda-tanda kejadiannya. Terkait dengan tanda-tanda kejadian hari kiamat, Bapak Ibu, ada dua. Ada tanda kecil, asyratus sughra, ada tanda besar, asyratul kubra. Tanda besar sudah dipatok oleh Rasulullah, ada 10 tanda besar. Nanti kita lihat. Tanda kecil itu jumlahnya banyak, bisa sampai 200 buah. Karena banyak ulama-ulama, ya, ada banyak tanda-tanda yang belum terkodifikasikan oleh para ulama belakangan ini, ahli hadis ini, untuk menyebutkan tanda-tanda akhir zaman. Karena berbedanya pemahaman para ulama, sehingga bisa jadi dari 164 yang saya temukan berkembang menjadi 200. Di antaranya, Bapak Ibu sekalian, di dalam buku ini disebutkan Rasulullah berkata 3 kali, ala inna min asyratis sa'ah, ingatlah dari tanda kiamat akan terjadi. Yang pertama, an turfa'al asyrar wa tudar ahyar. Orang-orang buruk akan muncul di permukaan, memimpin satu kaum, memimpin satu negeri. Wa tudar akhyar, dan orang-orang terbaik pilihan umat akan disingkirkan. Hari ini jika kita menyaksikan pemimpin-pemimpin semacam itu, dan kita menyaksikan orang yang sebetulnya pantas untuk memimpin satu kaum, memimpin satu umat, dan mereka layak, dan mereka tidak berambisi, tapi mereka disingkirkan dan difitnah, bahkan dibunuh dan dijebloskan dalam penjara dan dibunuh. Lihat Muhammad Mursi, luar biasa. Itu berarti kiamat memang telah dekat kejadiannya. Yang kedua, ala inna min asratis sa'ah, ingatlah dari tanda dekatnya kejadian kiamat kepada kalian, an tukbahal qaul wa tuhzanal amal, atau kama qala fi riwayatil ukhra, atau dalam hadis yang lain mengatakan Rasulullah, an tuzharal qaul wa tuhzanal amal, munculnya kata-kata buruk di mana-mana dan disia-siakannya waktu untuk berbuat amal baik untuk bekal ke akhirat. Lihat di medsos, Pak, di Instagram, di YouTube, di Twitter, kata-kata yang paling banyak muncul, kata-kata yang baik apa kata-kata yang buruk? Bukan hanya menistakan para ulama dan para habaib dan orang-orang soleh, Allah mereka hinakan, Rasulullah mereka hina. Betul? Ini fakta. Kata-kata buruk muncul dan mereka menyia-nyiakan waktu yang tinggal sedikit untuk beramal. Sudah terjadi Bapak Ibu? Sudah entah berantah. Yang ketiga, ala inna min asratis sa'ah, ingatlah dari tanda kiamat akan terjadi, an tujlal masnah fala yujadu ahadun man yughayyiruha, akan munculnya masnah, dibacanya masnah, dan susah dicari orang yang bisa merubahnya. Para sahabat bertanya, ada sahabat bertanya pada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, famal masnah, apakah masnah itu ya Rasulullah? Faqal, Rasulullah SAW menjawab, ma kutiba siwa kitab Allah, segala sesuatu yang ditulis selain kitab Allah. Atau dalam riwayat yang lain, ma kutiba siwa Quran, sesuatu yang ditulis dan dibaca oleh manusia selain daripada Al-Quran. Ini pemahaman saya, Bapak Ibu. Jujur ya, mau jujur Bapak Ibu? Allah saksinya.
Bapak Ibu, jujur, mana yang paling banyak kita baca dan kita genggam? Mushaf Quran apa gadget? Halo, mushaf Quran apa gadget? Ah kan, inilah masalah itu. Inilah masalah itu, dan kita susah untuk meninggalkannya, betul? Maka tidak bisa ditemukan orang yang bisa menghilangkan ini kecuali Allah dengan mencabut teknologi dari muka bumi ini. Maka tidak salah kalau Rasulullah SAW menyatakan, Sama'atum ila ma bada'tum, sama'atum ila ma bada'tum, sama'atum ila ma bada'tum. Kalian akan sampai kepada waktu di mana kalian kembali pada posisi kalian dulu. Tanpa teknologi ini akan hilang. Cukup dengan didatangkannya Tuhan, Allah cabut teknologi. Generasi milenial atau masyarakat milenial menjadikan ini menjadi bagian daripada hidupnya, bahkan separuh hidupnya. Agenda kerja mereka, mobilitas harian mereka ada di sini kan? Bahkan profil mereka ada di sini, bahkan keuangan dan kekayaan mereka, omsetnya ada di sini semua. Kita bertransaksi, kita beraktivitas, bahkan untuk kajian pun memang kita pakai ini. Betul? Betapa kita sangat tergantung dengan gadget yang satu ini. Dan jujur saja memang tadi ini yang paling kita banyak baca ketimbang mushaf Al-Quran. Terbukti berarti yang ketiga sudah terjadi. Maka mudah bagi Allah untuk mengembalikan kita kepada mushaf Quran. Dicabutlah teknologi. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, maka segeralah kembali kepada mushaf Quran ketika kita membaca Quran. Jangan di sini. Karena pahala kita membaca Quran dari mushaf lebih besar daripada membaca Quran di sini. Kenapa demikian? Ini kadang ada negatifnya, betul? Aurat, ya syahwat kita juga menikmatinya dari sini. Lalu kita mau lihat Quran dari sini. Berarti berbeda pahalanya ketika kita membukanya dari mushaf Quran. Bapak Ibu sekalian, segeralah kembali pada mushaf Al-Quran. Kenapa? Sebelum Allah mencabut Al-Quran dari para penghafal Quran. Akan datang kata Rasulullah sebagai salah satu tanda kiamat akan terjadi. Sebelum Allah mencabut nyawa orang-orang beriman dari muka bumi. Qabla ayyakbadallahu arwahul mu'minin min hadal ard. Yarfa'ullahu kullal ayah min maqamiha. Allah akan mencabut Al-Quran dari para penghafal Quran, dan Allah akan mencabut Quran dari mushaf Al-Quran. Maka diceritakan oleh para ulama, ya, disandarkan pada hadis Rasulullah SAW, ketika mereka kaum yang beriman sholat, ini menjelang dicabutnya nyawa orang beriman semuanya, mereka sholat. Rakaat pertama mereka hafal Quran, rakaat kedua mulai mereka lupa Quran. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Ketika mau membaca surat, lama imamnya terdiam. Subhanallah. Subhanallah. Kemudian imamnya baca. Ada yang hafal. Nun wal qalami wa ma yasturun ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Setelah itu lupa lagi. Sampai lama itu salat hening tanpa bacaan Quran. Subhanallah. Jamaahnya ketika akan mengingatkan pun ternyata mereka juga lupa. Maka salat dilanjutkan tanpa bacaan Quran. Ringkas cerita, selesai salat imamnya bertanya pada makmumnya, "Lima tudakkartumuni? Kenapa kalian tidak mengingatkan aku?" "Kaifa nudakkiruka? Bagaimana kami mengingatkan Anda? Kami juga lupa dengan hafalan Quran kami." Maka sang imam lari mengambil mushaf Quran. Ketika mushaf Quran dibuka kosong, Bapak Ibu, tidak ada isinya. Segeralah kembali pada mushaf Quran. Tinggalkan membaca Quran dari gadget, kembali pada mushaf Quran sebelum Allah mencabut Quran dari tempatnya. Kapan ini akan terjadi? Menjelang Allah mencabut nyawa orang beriman di muka bumi. Kenapa demikian? Karena yang akan menyaksikan kiamat terjadi adalah makhluk yang terburuk di muka bumi. Dalam sebuah hadis yang panjang, Rasulullah kemudian menceritakan, "Inna syiraran nasi fil alam." Sesungguhnya seburuk-buruk manusia di muka bumi adalah alladzina ja'atuhum sa'atu baghtatan, kiamat, ya orang-orang yang kiamat datang kepada mereka tiba-tiba. Jadi manusia-manusia yang menyaksikan kiamat terjadi, itulah makhluk yang terburuk di muka bumi, lebih hina daripada binatang. Laulal bahaima fiha, andaikan tidak ada binatang-binatang di muka bumi yang membutuhkan air, la yumtiru,
mereka tidak akan pernah diberikan hujan oleh Allah Azza wa Jalla. Allah tidak akan pernah menurunkan hujan. Artinya Allah masih lebih menghargai binatang ketimbang mereka. Lalu para sahabat bertanya, "Alaysa fihal muslimun ya Rasulullah? Apakah di zaman itu tidak ada orang-orang Islam?" Katsirun minhumul muslimun. Banyak di saat itu orang-orang Islam. Jadi Bapak Ibu, ketika kiamat terjadi bukan tidak ada orang Islam, banyak orang Islam saat itu. Lakinna imanuhum la yujawizu hanajirahum. Tapi iman mereka tidak sampai di tenggorokan. Ini imanhum ya Rasulullah, di mana iman mereka ya Rasulullah? Iman mereka ada di pangkat. Iman mereka ada di jabatan. Iman mereka ada di harta dunia. Apakah hari ini kita tidak menyaksikan orang yang berani dan rela dengan bangga menjual agamanya demi pangkat, jabatan, dan harta dunia? Terjadi tidak Bapak Ibu? Ada tidak mereka yang seperti itu? Saksikan, itulah mereka yang akan menyaksikan kiamat terjadi. Seperti itulah orang-orangnya. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Semua ini harusnya menjadi stimulus bagi kita, motivasi bagi kita, dorongan bagi kita untuk segera kembali kepada Allah